Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Nafis Najmalana dari kelas 11K. Dan melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sebelumnya, apa itu hubungan internasional? Secara umum, hubungan internasional adalah kerjasama antar negara. Hubungan ini bersifat global, meliputi hubungan dengan batas-batas ketatanegaraan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan dan permasalahan yang timbul. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaan, suatu negara pasti membutuhkan dukungan dari negara lain. Contohnya, saat Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain saat awal kemerdekaan. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia untuk mengumpulkan dukungan. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia juga ditujukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menerapkan prinsip politik bebas aktif. Negara Indonesia memilih untuk menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuannya sendiri, yaitu untuk merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dr. Muhammad Hatta pun menyampaikan pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang, yang kemudian dirumuskan sebagai prinsip bebas aktif hingga menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai saat ini. Politik bebas aktif itu sendiri adalah politik yang tidak memihak pada kekuatan-kekuatan negara lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, namun tetap berperan aktif dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri demi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, tercantum tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini bisa dilihat dari bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia, salah satunya dengan PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Indonesia dan PBB bisa dibilang memiliki keterikatan yang cukup erat karena kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun yang sama di mana PBB didirikan, yaitu pada tahun 1945. Dan sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. PBB juga dibantu oleh organisasi atau lembaga di bawah naungannya untuk ikut berkontribusi dalam membantu kesejahteraan masyarakat dunia. Peran PBB cukup besar dalam membantu Indonesia mengatasi permasalahannya. Yang pertama ada saat agresi militer 1, di mana PBB membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia Belanda ke dalam perundingan Grenville. Berlanjut saat agresi militer 2, di mana PBB membentuk UNCI atau United Nations Commissions for Indonesia yang membawa Indonesia dan Belanda dalam perundingan Roem-Royen. Sebagai negara anggota PBB, tentunya Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Berikut adalah peran Indonesia di PBB. Yang pertama, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga PBB, contohnya ECOSOC atau United Nations Economic and Social Council, lalu ada ILO atau International Labour Organization, ada FAO juga, dan organisasi lainnya. Kedua, diutusnya Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap RI pertama di PBB. Duta Besar Palar bahkan berperan dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia. Beliau memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan. Ketiga, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 3 kali. Dan selama menjadi anggota tidak tetap, Indonesia memainkan peranan sebagai suara penengah dan menjembatani serta membentuk konsensus di antara para anggota Dewan Keamanan PBB dan juga di antara negara anggota PBB. Keempat, Indonesia menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB. Kelima, Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia memiliki sejumlah prioritas dan komitmen sebagai anggota Dewan HAM PBB baik skala global, regional, maupun nasional. Prioritas Indonesia dalam skala global adalah untuk mendorong Dewan HAM PBB yang lebih efisien dan efektif. Pada skala regional, Indonesia diharapkan mampu berperan dalam memajukan kerjasama bilateral, regional, dan internasional untuk meningkatkan kapasitas negara anggota dalam bidang hak asasi manusia.
Untuk mewujudkannya, Indonesia memperkuat kinerja dalam bidang HAM dan mekanisme HAM lainnya. Keenam, Adam Malik terpilih sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB di mana ia saat itu memimpin persidangan PBB untuk memutuskan keanggotaan RRC. Dan yang terakhir, Indonesia terlibat dalam pasukan perdamaian PBB dengan mengirimkan kontingen Garuda. Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirimkan personel keamanan terbaiknya dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian. Beberapa contoh misinya adalah yang pertama saat kontingen Garuda 1 dikirim ke Mesir, lalu ada juga yang ke Kongo, ke Vietnam, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Cukup presentasi saya kali ini, semoga video ini bisa memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.